kita ke permasalahan yang lain, tapi sedikit penasaran Selin ngelihat tadi tayangan sinetron itu kenapa Selin? Enggak kenapa-napa, Bi. Sedih kok tadi. Enggak. Sedih. Ah, tadi Jangan lu pas bohong. lagi break lu ke belakang. Jangan bohong, jangan bohong. Orangnya jangan bohong. sedih. Sedih. Itulah perempuan. Emang gue ke belakang ngapain? Sedih. Ya awalnya gue tuh sebenarnya nggak pernah. Bukan lu, Kenapa? bukan lu. Bukan. Enggak, kita nanya Yang bosnya. ditanya kisah cinta bukan penjual bakso borak. Jadi ditanya dulu. Sedih Selin. Kalau sedih juga wajar, nggak apa-apa. Kangen aja, Bi, ya sedih aja gitu. Kenapa akhirnya harus begini? Iya. Tapi aku lihat sih sebenarnya dua-duanya sama-sama saling cinta deh, Bi. Iya. Ya. Iya. Benar So tau lo Bun, emangnya lo bisa baca, emangnya lo mbak siapa itu? Mbak Yau. Mbak Yu lo, so tau Bunda. Tersalah lagi. Gak saran sih sebenarnya. Gua kan kemarin juga habis agak sedikit kurang baik ya hubungannya. Jadi kalau laki-laki itu dia kalau misalkan kita menghadapi nih pasangan wanitanya dengan agak begini, misalkan kayak ya udah kamu begini atau saling salah, itu pasti akan mempunyai kesimpulan yang beda. Tapi di saat lu udah mulai lemah menghadapi dengan Oh nunduk ya, Fit? lah itu maksud gua. Tapi aku penasaran Ini dia deh. lagi, mohon maaf Ainul. Itu tayang lagi. Aduh. Ganteng memangnya ya. Anaknya aja cakep-cakep. Bi. Ganteng. Dia ini karismanya tuh ada ya. Maksudnya ya. Aduh, Nah, ini doang nih yang itu tuh tadi tuh kurang ini. Cuma kok bisa kegoda sama yang tadi itu ya sebelahnya ya? Iya kan itu lagi Syuting. doang. sedikit pun dia nggak cerita. Sifat itu itulah laki-laki. Laki-laki tidak seperti wanita gitu kan ya. Kadang wanita kan bisa lebih dewasa kadang untuk menghadapi sikap Ya. seperti Eli, ini. tapi benar kalau perempuan suka lebih sharing, kalau laki-laki lebih menutup. Walaupun Benar. dia sebenarnya hancur juga, sedih juga. Sedih. Tapi dari air muka, Li. Air muka kan nggak bisa bohong. Benar. Kayak Selin, biar kata dia bilang, gue happy tiap hari dia berusaha untuk ceria, menghibur masyarakat, jadi Miss Viral segala macam. Tapi air muka nggak bisa bohong. Nggak bisa bohong, Iya masih kan? cinta. Kalau si kelihatan. Stefan bagaimana? Ada air muka Dia mungkin? sangat pendiam dan bisa menutupi masalahnya di saat dia lagi syuting. Dia tidak pernah, kita tahu masalah dia, kita tahu, tapi kita tidak pernah ungkipin. Simon begini enggak. Kok beda sih lu ngomong di belakang sama di sini? Kan di situ tadi katanya bilang sebenarnya si Steven itu juga masih cinta banget katanya gitu. Oh, penilaian mungkin itu. Penilaian aku. Subjektifnya. Karena dia tidak pernah main perempuan, nggak pernah genit di lokasi, nggak pernah. Ada cewek-cewek cantik kan di situ. Oh, Michelle Judith? Ada Michelle Judith, ada si Agatha Valerie, seksi enggak. Ada sama Michelle Judith ya? Iya, Michelle Kirim Judith. salam ya, gue pernah syuting film di London. Aduh. Oke, kita masuk ke tema yang selanjutnya ya. Oke. Ini ada tweet nih. Oke, kita lihat. Dosenku juga pernah bilang. Dosenku juga pernah bilang, perempuan itu pemikiran dewasanya berkembang lebih cepat. Makanya ketika ia menikah dengan laki-laki yang berumur lebih muda darinya, jangan berharap banyak. Oke, jadi tweet ini memberikan kesimpulan ya. Kita nih kaum perempuan, pemikiran kita cepat. Pemikiran ke depan apa, tapi kalau laki-laki memang agak lambat. Iya. Karena kalau laki-laki, ya udah gimana ntar aja deh. Nah, akhirnya ketika memutuskan menikah, ya seperti ini. Setuju? Setuju. Kalau Lu perempuan udah itu pernah ngerasain ya Mbak Eli? pernah dong. Kalau udah 5 kali menikah pernah dong ngerasainnya. Kita untuk cerai apa tuh malu, sebenarnya malu gimana sama ada anak juga pasti kan. Tapi kita malu kan. Jadi perempuan tuh lebih dewasa lah. Pokoknya bener kata dosen ini, perempuan tuh lebih dewasa untuk memberikan hal-hal yang untuk aduh gimana yang kata orang, gimana kata orang tua, gimana kata mertua gitu kan. Enggak juga Gitu. kalau menurut aku. Nah, nih. Karena kedewasaan seseorang itu nggak bisa diukur dari umurnya. Betul. Tapi dari pengalaman hidupnya. Benar. Iya, ada orang yang umurnya 40 tahun tapi kan belum sebijaksana itu, belum sedewasa Ada itu. yang sifatnya kayak anak-anak juga ya. Iya. Ada udah tua, iya kayak anak-anak juga. Enggak tergantung umur. Siapa? Tua kayak anak-anak. Ya aku anak-anak. Itu Ada yang kalau berantem. Nih, udah tua kayak anak-anak. Tapi ada loh Bi, kalau berantem ya kan itu duduk bareng menyelesaikan masalah. Ada juga kalau berantem bawa bawang, bawa Nyindir piring. siapa lo? Nyindir siapa? Wah, nyari masalah Selin. Tapi kita curiga loh kemarin bawa piring bawa bawang itu adalah editan apa namanya? Settingan. Settingan. Biar dikasih sama bunda. Ember. Kalau itu kalau Selin gimana berantem? Wah gue lagi. Ayo Mbak Ainul, ada pendapat lain? Ya, kalau Melani tadi dari tadi gue pikir kayaknya agak diem gitu ya. Karena semua pembahasan nyambungnya ke dia semua. Sedangkan dia di kubu kontra. Tapi Jadi nggak jelas aku sesuai. nggak setuju lah, karena apa? Apapun itu bentuknya, kalau pria, kalau kita menikah dengan pria yang lebih tua dari kita itu, yang pertama adalah ngayomi, bisa menjadi kakak, bisa menjadi orang tua, gitu, bisa menjadi suami Mohon gitu. maaf, kalau gue nyari
udah kayak yang jadi kakak, gue udah males, gak bisa ngayomin. Gue nyari sosok bisa menjadi kakek, baru bisa ngayomin. Tuh, jauh lebih tua. Pak Eli, Tapi kalau punya duit percuma. Pak Eli, ini satu hal ya, ini pertanyaan pribadi gue. Kan Pak Eli kan menikah, gagal, menikah, gagal, menikah, gagal. Yang kondisi suaminya sama, muda juga. Muda juga. Terus nggak ada punya kepikiran, oh gue harus nyari yang memang betul-betul sudah dewasa. Tua sedikit nggak apa-apa, yang penting mapan untuk menemani sisa hidup gue. Nggak ada kepikiran ke situ? Nggak mau, aku nggak mau yang lebih tua karena lebih tua itu ngatur. Aku nggak suka diatur hidupnya. Karena Tapi kalau aku, Eli, Wah. bentar, mau ngomong dong. Eli, oh ternyata Eli tuh selama ini cocok karena Eli orangnya termasuk cewek yang susah diatur ya. nggak mau Lu nggak mau diatur. Karena peraturan aku udah benar, begini kerja cari duit udah. Kata siapa peraturan Eli Ya Sugigi kata itu pasti Eli, benar? kata Eli, Kata gue. kata Eli peraturan dia benar. Eli kalau nggak mau diatur jangan hidup di sini, hidup di hutan, Li. kemarin kan aku curhat sama Tapi pada hakikatnya kalau wanita itu biar bagaimanapun tetap seorang makmum. Mau dia Iya lebih dong. tua, mau dia lebih kaya, mau dia lebih apa. Pria itu adalah imam yang harus dihormati dalam Benar, rumah. Dia hormatin dong, masa nggak mau diatur? Suami aku hormatin. Ya Fik ya. Ini nggak pernah setuju, ini nggak pernah cocok mereka berdua. Kenapa sih? Ini perempuan nggak mau diatur, ini laki juga nggak mau diatur. Justru lo lihat tuh, yang namanya baterai kalau negatif atau negatif jadi positif. Lu berdua udah bener deh, lu kawin deh berdua bener deh. Enggak dong, kita kan Nah, kemarin tuh aku sahabatan. curhat tahu Bi sama Vicky. Ya, terus kata Vicky udahlah nanti jangan kalaupun- curhat sama Vicky, Ntar ntar dulu ada ngambek dengerin. lagi, jangan. Terus kan habis gitu, ya udahlah kalau misalnya pun emang lu nggak berjodoh sama Steven, nanti gue kenalin lah sama yang lebih tua biar bisa lebih mengayomi. Siapa? Nah, gue dikenalin Bi, tapi nggak jadi gue. Kenapa? Dikenalin sama Haji Bolot. Oke, selesai pembahasan hal ini pagi hari ini, mudah-mudahan tidak ada manfaat sama sekali. Tapi paling tidak belajar pengalaman dari kehidupan rumah tangganya Mbak Eli yang bisa kita ambil kesimpulan. Kegagalan pertama pelajaran, kegagalan kedua pelajaran sampai seterusnya. Hidup juga selalu berusaha untuk terus belajar. Amin. Dan yang pasti ambil hikmah dari setiap permasalahan Benar, tersebut. benar. Ya? Amin. Oke. Masukan dikit nih. Apa tuh? Kalau kemarin kata suami gue, kata Tyson, kalau kita misalnya ibarat rumah tangga atau hubungan nih, kalau tangan kita sakit, kan tangan kita obatin, kita perbaikin, bukan dibuang. Jadi dalam rumah tangga juga begitu. Betul. Kalau masih bisa dirapiin, masih bisa diperbaikin, jangan dibuang. Nah, Diberesin. betul. Vicky, lu Hei, kemana tuh? orang Hei, mana? hei, lu ngapain di situ? Lu kalau ngomongin rumah tangga lu. Capek kalau ngurusin yang udah likuidasi. Ini nih, yang baru, yang seger. Pokoknya ini seru banget. Ini ada yang tadi kita bicarakan. Ada seseorang ternyata kalau tadi Bunda Inul udah nyanyiin lagu karyanya, sekarang ada yang mirip. Aduh, kira-kira seperti apa yang penasaran ya? Langsung saja fakta visualnya. Baik, balik lagi di Kopi Vira. Iya. Nah, sudah ada ini kakaknya digadang-gadang mirip sama almarhumah. Bahagia bersamamu. Nika Ardila. Pengen bahagia bersamamu. Dengan lagunya Cantiknya Aiko, sayang. Manis ya. Manisnya sama, bener-bener kok. Amel ya sayang? Amel kan? Aku dari Jakarta. Oh, Amel justru bukan orang Bandung sayang? Oh gitu. Usianya berapa Amel? 18 tahun aku. Ya Allah 18 tahun. Sebelahnya ini siapa sayang? Gak tahu. Taufik. Taufik siapanya sayang? Iya. Kencengan dikit, Pi. Taufik ini adalah justru fotografer yang menemukan dan membuat ternyata ini ada yang mirip dengan almarhumah Nika Ardila dan jadi viral. Betul ya? Di mana kamu ketemu pertama kali sayang? Duku Atas di Duku atas di Sudirman. mana tuh? Duku atas sih ini dong. Stasiun Sudirman. Sudirman Lagi ngapain bawah. dia? Lagi ngapain sih? Dia lagi duduk sama kakaknya. Lagi istirahat gitu ya, Mel. Jadi saya memang biasa fotografer stranger, fotoin orang asing, street fotografi. Terus lu candid gitu? Enggak, saya langsung nyamperin. Izin ya. Iya kan. Ada foto orang. Kak boleh difotoin kayak gitu. Nah, pertama kali kamu ngelihat nih, waktu lagi langsung ngelihat, apa saat di kamera begitu sadar kalau ini milik almarhumah Nika Ardila? Pertamanya saya nggak sadar karena dia masih pakai masker. Cuma pas diajak ke tempat fotonya itu, pas disuruh buka langsung kaget gitu. Langsung kaget. Loh, sebentar. Fik, kan Amel pakai masker. Oh kamu sense of fotografi kamu bisa mengatakan ini orang kalau cuma kelihatan matanya. Mirip sama almarhumah. Tahu dari mana? Enggak, sebelum pakai, enggak. saya nggak nyadar dia mirip Nika. Jadi saya suruh dia buka masker dulu, baru saya nyadar. Jadi kamu deketin dia pertama kali bukan karena motivasinya ini orang mirip sama almarhumah. Tapi pengen foto aja karena manis gitu. Iya, Iya. Tapi pas dibuka, oh ternyata mirip gitu. ternyata mirip Nika. Tapi bisa aja nih si Taufik kan di situ banyak ya. Kenapa Iya. Amel yang kamu mau ajakin foto? Yang Ayo coba, apa alasannya? Coba pengen tahu Yang saya. lainnya udah mungkin. Yang lainnya udah mungkin. Hah?
yang cewek-cewek lainnya udah mungkin. Ini mohon maaf, pasangan apa gimana sih? Enggak, kita baru kenal benar baru kenal benar. Mau tanya sih sebenarnya awal konsepnya jadi fotografer tuh gimana sih dia moto dia itu? Jadi di Sudirman itu ada beberapa tim kayak fotografer gitu sering ngefotoin orang asing buat portofolio. Tapi yang kamu pilih kan bukan orang asing. Maksudnya orang Ini random? belum kenal sebenarnya. Random person gitu? Random. Random gak kenal gitu, aslinya Iya. tuh maksudnya gak kenal. Oke, kamu sendiri Mel, kamu kalau ngaca, kamu ngerasa nggak kamu mirip sama almarhumah? Gimana ya, cantik banget almarhumah, jadi aku percaya nggak percaya gitu, masih rada kaget banget. Yang pertama kali ngasih tahu bahwa kamu itu mirip sama almarhum Nika gimana siapa? Dari teman-teman sekolah aku. Oh. Iya. Tapi kalau ngaca sekarang ngerasa mirip nggak sama almarhumah? Insya Allah kurang tahu sih. Nggak, belum pede ngomong gitu ya, Iya, mirip apa enggak ya? Tapi kan anehnya gini Mel, maksudnya kan sekarang Amel usia berapa? 18 tahun. Waktu dulu kan, maaf ya, almarhumah kan meninggalnya juga udah lama. Tapi kamu sendiri sebenarnya udah pernah lihat nggak di sosial media, di televisi, pemberitaan tentang sosok almarhumahnya udah kenal, udah tahu? Tapi Iya, sempat beberapa kali ngeliat dalam sosial media sih. oh, akhirnya baru membanding-bandingkan. Tapi lihat deh guys, nih di belakang ada foto-fotonya benar-benar mirip sekali. Mungkin perbedaannya di kulit ya. Kalau si Amel ini lebih kulitnya tan, Nika putih. Nika lebih putih ya. Tapi kalau bibir, tatapan mata, Iya, hidung, sama-sama. itu sama banget. Rambut loh. juga nih. Rambut juga. Iya. Malu-malunya Benar. mirip banget loh, benar-benar ya. Wow. Oke, tapi kamu sendiri mengenal sosok, karena kan mohon maaf kamu kan milenial ya. Kayak biasanya yang kenal sama almarhumah tuh kan kayak kita-kita yang udah usia-usianya tuh Dan gue pernah 30. datang tahu ke rumahnya. Di Bandung? Iya. Oh, Kalau gue oke. pernah datang ke rumahnya, bahkan sekarang rumahnya jadi museum. Jadi museum, Datang ada iya. mobil yang di depan, mobil kesukaannya almarhumah. Gue datang karena gue pencinta juga salah satunya. Benar. Tapi dia sosok si siapa namanya tadi? Amel. Si Amel ini kan mungkin tidak tahu itu story atau pada saat fenomenalnya si Nika almarhum Seperti apa seperti ya? apa gitu karena kelahirannya aja ketika Niki meninggal dia baru lahir. Amel pengen lebih tahu lagi nggak? Boleh. Nah, nih langsung aja kita lihat nih. Fakta visualnya almarhumah Nika Ardila. Wow. Tahu nggak Mel lagu-lagunya tadi? Iya, ada beberapa Yang mana? Ada yang mana? bisa nggak? yang bintang kehidupan itu Kayak aku bagaimana suka coba banget sedikit? sih. Bisa nggak? Bisa, kamu bisa nyanyi nggak? Kurang begitu. Coba nyanyi. Ya, Coba. coba. Nyanyi dikit aja, kasih mikrofon. Coba. Nyanyi dikit. Nyanyi dikit aja. Coba. Malam-malam Coba. gitu. Malam. Aku Buka aja dikit. Berapa nanya? Oke. Dibuka sayang facialnya ya, biar kedengaran. Ketinggian. Turunin nadanya dari aslinya. Tuh, rambutnya juga sama tuh, dibanding-banding. Malam-malam. Segitu ya. Iya. Malam-malam aku sendiri, mencintamu lagi. Wow, wow, wow. Malam-malam akan berinanku, bintang yang bersinar menata hidupku, bahagia akan datang. Oh, oh, Oke, suara memang tidak sama, ya jauh berbeda. Kita harus Iya. akui. Tapi Ya, wajar. ada yang Wajah beda. mirip. Nggak bisa dibilang enggak, mirip banget. Dan itu yang tertangkap oleh kamera Taufik, betul ya Fik ya? Taufik, berapa lama setelah kamu foto, kamu upload kemana itu foto sampai viral? Upload di TikTok awalnya. Oh TikTok. Oh, di TikTok. Ini biang langsung kerang rame. TikTok terus nih emang ya. Ya, kalian juga berdua Emang main. lagi. Kadang-kadang kalau break lu berdua pada main. Iya bener. Jadi terus lu upload TikTok, lu samain pas lu foto, lu samain langsung lu duetin sama fotonya si almarhumah gitu? Duetin nggak cuma itu aja, kayak bikin Netizen mirip Nika Ardila, ada clue kayak gitu. Jadi orang pada komentar. Tapi sih jujur ya, yang bikin gue penasaran cuma satu dari tadi. Kalau mirip ya udahlah pasti ada kemiripan, ada Iya, perbedaan. Yang bikin penasaran dari tadi, Amel, kamu ini maaf ya, kegiatannya apa sih? Kamu masih kuliah kah atau masih sekolah? Kok bisa ada di stasiun Dukuh itu ngapain? Maksudnya aneh. Iya tuh. benar-benar. aku masih SMA. Oh masih SMA, Iya. karena kan sekolahnya sekarang kan online home ya. Bener banget. Oh masih SMA kelas berapa? Aku SMA kelas 2. Kelas Jadi 2. Jadi di Duku atas lagi ngapain? Lagi nungguin bus? Bukan sih, awalnya tuh aku ngopi-ngopi sama kakak, terus ke duku atas buat ngambil foto-foto aja. Oh, Iya. emang buat foto. Kamu juga suka fotografi ya? Iya, aku suka Amel, di foto. aku mau tanya nih. Iya. Kamu dihubungin nggak sama keluarganya Mas Dedi?
ada sih dari keluarganya. gitu. Siapa? Mas Yoni Dores? Mas Yoni? Bukan, siapa ya? Kak siapa? Edi ya, Mas Edi. Mas Edi Dores. Mas Edi Dores. Mas Yoni Dores timnya ada. Oh sudah kontak? Iya. Timnya. Iya dilatih nyanyi. Karena dilatih menganggap vokal. potensinya ada. Karena kan beliau juga dulu yang berhubungan dengan almarhumah juga. Banyak memberikan karya-karya hebatnya. Tapi kamu punya basic nyanyi nggak sih? Belum sih, tapi mau buat ngelatih sih mau. Tapi menurut kamu Cinta sebagai penyanyi, tadi udah nyanyi sedikit, udah bisa? Ya itu butuh proses ya. Basicnya masih mentah ya, Bu? mentah banget. Iya. Tapi harus kalau kamu latihan. punya niat, pasti bisa. Karena yang kita lihat seperti Vicky bilang tadi kan ini sampai kediaman rumah almarhum aja ini menjadi museum kan. Sampai sekarang fansnya tuh masih merayakan loh. Setiap mereka dia ulang tahun, hari dimana beliau akhirnya meninggal, itu masih dirayakan. Fansnya tuh masih kuat sekali, fans dari almarhumah gitu. Oke, kita punya challenge foto Vic, silakan Vic. Ya, kita punya challenge nih, topik ini bisa moto ini. Siapa aja nih, dari mulai Cintaku, Mbak Inul ya, dari mulai Melani sampai aku nanti. Ayo kita Hasilnya foto-foto akan ya. ditunjukkan nanti seperti apa. Nah, kalau tadi Amel dipoto agak mirip kan sama Almonike. sekarang? Melani juga nanti akan dipoto. Bisa jadi mirip Sylvester Stallone. Kita nggak tahu ya kita yang mana. Main Kok rambut. jadi begitu? Jaga banget. Sayangnya lagi pandemi sih, ini nggak bisa buka masker sih. Oh, Ya, coba foto-foto. Hah? Gue nggak bisa Sendiri-sendiri. buka masker kan? Kalau buka yang lain bisa nggak? Nggak bisa ya? Oke, yuk lanjut. Ayo coba, dari mulai ini dulu ya. Dari mulai Bunda Inul dulu. Jadi sayang, jatuhnya OOTD kalau gitu, style gaya aja. Oh, iya, OOTD siap. ya. Oh, siap. Oke. Kalau Inul ini expression. Siap? Musik, musik. Idi, cantiknya. Kayak cewek-cewek di Instagram loh Bunda. Jangan lupa diedit ya, 360. Cantiknya. Cukup? Cukup? Cukup. Cukup? Cukup. Ya ampun Cinta, kamu lebih cantik. Lebih Wow. cantik banget. Keren. Ayo berikutnya Oke, Melani, Melani dulu. Mel, Oke. Mel, sini Mel. Di mana saya? Di sini Munduran, boleh. munduran, dekat zona parkiran belakang. Ya Dekat Allah, orang. jauh banget. Tahan. Kalau gua ala-ala folk gitu ya. Enak aja lo hooker, baru gua foto lo udah hooker. Iya, oke. Oke. Kalau gua foto dari sini dari sana gak masalah, yang penting pakai filter. Kalau gua gak masalah. Nanti kalau gua sekarang foto kan nih. Udah, 1, 2, 3. Oh ya ampun, itu jadinya Fik. Keren nggak? Waduh, pokoknya bisa tuh kita lihat hasilnya seperti apa jadinya. Jangan kemana-mana, tetap di Kopi Viral.